wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Siti Mardiah, dengan NIM 2020143234 dari kelas 5F, dengan mata kuliah Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Ibu Endang Sufiani, MPD. Baiklah teman-teman, untuk pada pertemuan kelima ini, saya akan memaparkan mengenai bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar dengan beberapa submateri. Yang pertama, jenis-jenis masalah belajar pada sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Dan yang keempat, upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Baiklah teman-teman, untuk materi pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu keterlambatan akademik, yaitu yang dimana keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, sangat lambat dalam belajar, yaitu di mana keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Dan yang ketiga, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu di mana perbuatan belajarnya sehari-hari itu antagonistik dengan seharusnya seperti suka menunda-nunda dalam mengerjakan tugas, kemudian dia membenci guru, kemudian tidak mau bertanya, kemudian dan dia juga tidak mau jarang sekolah. Oke. Dan yang keempat yaitu sering tidak sekolah, yaitu di mana murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar dalam kegiatan belajarnya yang ada di dalam kelas. Kemudian untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah. Yang pertama, kita harus menganalisis hasil tes belajar. Nah, analisis tes belajar ini disusun untuk mengungkapkan kapan dan sejauh mana peserta didik yang telah mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan sebelumnya. Peserta didik yang belum menguasai bahan pelajaran sesuai dengan patokan yang ditetapkan dikatakan belum menguasai materi, sehingga memerlukan bantuan khusus. Sedangkan peserta didik yang sudah menguasai secara tuntas dikatakan sangat cepat dalam menanggap pelajaran, sehingga mereka patut untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Yang kemudian kita melaksanakan tes kemampuan dasar, yaitu di mana setiap peserta didik mempunyai kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Biasanya diukur menggunakan tes kecerdasan. Diasumsikan bahwa anak yang normal itu memiliki tingkat kecerdasan IQ yaitu antara 90 sampai dengan 109. Dan yang ketiga yaitu mengenai skala sikap dan kebiasaan dalam belajar. Kebiasaan belajar menuju pada bentuk dan pola perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh peserta didik dalam belajar, sehingga sikap dan kebiasaan dapat diketahui membaca buku, membuat catatan, dan kegiatan yang berhubungan dengan pelajaran peserta didik. Dan yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Faktor yang pertama yaitu ketidakseimbangan mental, yang dimana adanya gangguan dalam fungsi mental, misalnya nih, menampakkan kurangnya mental, taraf kecerdasan cenderung kurang. Kemudian yang kedua, kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang menyesuaikan diri, tercekam rasa takut, benci, dan antipati. Kemudian yang ketiga, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, misalnya kurangnya perhatian, baik itu di dalam kelas maupun di dalam rumah. Kemudian minat terhadap pelajaran sekolah itu masih malas dalam belajar dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Kemudian ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang timbul dari luar. Yang pertama itu dari sekolah. Misalnya yang pertama, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Kedua, terlalu berat beban belajar, itu di mana murid dan untuk mengajar itu guru.
3. Metode mengajar yang kurang memadai. 4. Kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan mengajar. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal dari keluarga. Yang pertama, keluarga tidak utuh atau tidak harmonis. Kemudian orang tua yang tidak memperhatikan setiap anaknya dalam belajar. Yang ketiga yaitu keadaan ekonomi. Nah, dari berbagai masalah tadi, jenis-jenis mengidentifikasi, kemudian bagaimana masalah yang ada dalam belajar di kelas, berikut juga ada upaya membantu peserta didik dalam mengatasi masalah belajar. Yaitu yang pertama, pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan ini merupakan pengajaran yang bermaksud untuk menyembuhkan, membetulkan, atau membuat menjadi baik dalam pengajaran perbaikan, di mana bisa dilaksanakan dengan baik itu secara seorang maupun di kelompok dalam menghadapi masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan dalam proses dan hasil belajar mereka. Yang B, kegiatan pengayaan merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam menanggap pelajaran. Mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Yang C, peningkatan motivasi belajar, yaitu dengan menyesuaikan pengajaran di dalam kelas dan kemudian minat dari murid tersebut. Yang kedua, memberikan hadiah, yaitu berupa penguatan dan hukuman. Hukuman ini yang bersifat membimbing atau menimbulkan efek dalam meningkatkan belajar dalam kelas. Kemudian ketiga, menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dan murid yang serta murid dengan murid. Terusan yang keempat, mempelajari hasil belajar yang diperoleh. Yang D, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Itu seperti mengatur waktu belajar sekolah maupun di luar sekolah. Ajak siswa itu dalam berpartisipasi, kemudian memilih tempat belajar yang baik, dan belajar dengan berbagai sumber belajar. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai materi jenis-jenis masalah belajar yang ada di dalam kelas, yaitu terutama pada sekolah dasar. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dan saya paparkan pada pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.